Belakangan ini, pasti kalian sering dengarkan soal layanan internet yang katanya super murah. Namanya internet rakyat. Nah, ini beneran atau cuma gimmick aja? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng biar tahu faktanya. Nah, ini nih yang bikin heboh pertama kali. Internet 100 Mbps cuma seharga secangkir kopi? Wah, gila banget kan kedengarannya? Tapi, pertanyaannya, apa penawaran ini beneran masih berlaku? Tenang, kita bakal jawab sebentar lagi. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebenarnya, internet rakyat ini apa sih? Yuk, kita coba pahami teknologinya sedikit, biar ngerti kenapa dia bisa beda dari yang lain. Duh, bahasanya teknis banget ya. Gini deh, gampangnya. Bayangin kalian dapat internet super kencang di rumah, tapi tanpa perlu ada drama narik-narik kabel fiber optik ke dalam rumah. Semuanya nirkabel. Nah, ini teknologi baru yang bikin pemasangannya jadi lebih simpel dan pastinya lebih hemat biaya. Yang perlu kalian garis bawahi di sini, ini bukan internet biasa. Kuncinya ada di teknologi canggih yang namanya Open RAN. Anggap aja ini semacam resep rahasia yang bikin mereka bisa ngebangun jaringan internet dengan biaya yang jauh lebih murah. Nah, karena biayanya lebih murah, ujung-ujungnya harga buat kita sebagai pelanggan juga jadi bisa lebih miring. Proyek ambisius kayak gini tentu nggak mungkin dikerjain sendirian. Pasti ada pemain-pemain besar di belakangnya. Siapa aja sih mereka? Yuk kita intip. Jadi, operator utamanya itu perusahaan namanya Search. Terus, yang bantu distribusinya itu anak perusahaannya, Telemedia. Nah, yang bikin proyek ini kelihatan serius banget, otaknya alias teknologinya, itu didukung sama Orex SAI. Ini bukan perusahaan sembarangan loh, ini perusahaan gabungan dua raksasa teknologi dari Jepang, NTT Docomo sama NEC. Coba dilihat, nama-nama besar yang terlibat di sini. Jelas, ini bukan proyek kaleng-kaleng kan? Kalau udah didukung sama para jagoan di bidang jaringan dan teknologi, fondasi proyek ini kelihatannya kuat banget. Nah, ini misi resminya, langsung dari pimpinannya. Tujuannya mulia banget, bikin internet kenceng itu bukan lagi barang mewah, tapi jadi sesuatu yang bisa dinikmati lebih banyak orang di seluruh Indonesia. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling bikin kalian penasaran dan sedikit bingung. Soal harga. Awalnya kan heboh banget tuh, tapi ternyata ada perubahan. Biar nggak simpang siur, yuk kita luruskan informasinya sekarang. Coba perhatikan, di sebelah kiri itu penawaran awal yang viral di mana-mana. Ada 3 pilihan paket kan? Nah, sekarang penawaran resminya udah beda. Sekarang yang berlaku itu yang ada di sebelah kanan. Kita lihat detailnya ya. Oke, jadi ini faktanya ya, biar clear. Paket mingguan dan 2 mingguan yang murah itu sekarang udah nggak ada lagi. Dan paket bulanan yang tadinya 79.000, sekarang harganya disesuaikan jadi Rp100.000. Ini adalah harga resmi yang berlaku saat ini. Oke, soal harga udah jelas ya. Sekarang mari kita lihat, dengan Rp100.000 per bulan itu, kita dapat apa aja sih? Ini dia penawaran utamanya sekarang. Kecepatan up to 100 Mbps dengan harga Rp100.000 per bulan. Meskipun harganya emang naik sedikit dari promo awal, kalau kita coba bandingkan dengan penyedia lain, jujur aja, harga segini untuk speed segitu tuh masih kompetitif banget. Dan ini rincian lengkapnya. Speednya kencang, kuotanya unlimited tanpa FUP, modemnya dipinjemin gratis, jadi nggak perlu keluar duit lagi buat beli perangkat. Dan yang paling asyik nih, bulan pertama pemakaian itu gratis. Nah, ini dia perangkat yang bakal kalian dapat nanti. Modem ini dirancang khusus buat nangkap sinyal internet nirkabel mereka yang super kencang itu, terus disebarin jadi sinyal wifi ke seluruh penjuru rumah kalian. Dan ini bukan modem sembarangan loh, speknya lumayan canggih. Udah pakai Wi-Fi 5 yang bikin koneksi lebih stabil, terus desain antenanya juga omni, jadi sinyalnya bisa nyebar lebih merata. Plus, buat kalian yang suka ngoprek, modem ini support Open WRT. Wah, bisa diatur-atur sesuka hati deh. Gimana? Mulai tertarik? Nah, kalau kalian mau coba, gimana sih cara daftarnya? Yuk kita lihat langkah-langkahnya. Tapi tunggu dulu. Ini yang paling penting, ketersediaan. Untuk saat ini, layanan internet rakyat ini baru ada di beberapa wilayah di Jawa, Maluku, dan Papua. Jadi sebelum semangat daftar, pastikan dulu ya lokasi kalian masuk ke dalam area jangkauan mereka. Kalau lokasi kalian udah aman, prosesnya gampang banget. Kalian tinggal buka website resmi mereka, isi formulir data diri, dan yang paling krusial, tandain lokasi rumah kalian di peta seakurat mungkin. Ini penting supaya tim mereka bisa ngecek apakah sinyalnya beneran kuat di rumah kalian.
Jadi, begitulah cerita lengkapnya. Dengan teknologi yang canggih dan strategi harga yang berani, internet rakyat ini jelas punya potensi besar buat jadi gebrakan. Pertanyaannya sekarang, apakah ini bakal jadi game changer yang selama ini kita tunggu-tunggu untuk internet di Indonesia? Cuma waktu yang bisa jawab.